Nah, untuk memulai pelajaran pagi hari ini kita berdoa dulu. Untuk doa, silakan. Sebelum kita mulai pelajaran pagi ini, yang tidak hadir siapa-siapa? Kelvin, Terus Andre, Agus itu ada. Agus, udah itu ada Andre. pelajaran pagi ini keluarkan buku cetak bahasa Indonesia. Untuk materi kelas 4 itu yaitu surat pribadi, dan kelas 5 itu surat undangan resmi dan tidak resmi. Untuk kelas 4 dibuka buku cetaknya, baca surat pribadi tersebut sambil diperhatikan bagian-bagian dari surat pribadi. Kembali Bapak ke kelas 5. Di kelas 5 yaitu materi surat undangan resmi dan tidak resmi. Buka buku cetaknya. Di situ terdapat surat undangan resmi dan tidak resmi. Surat resmi dan tidak resmi secara umum ialah suatu sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi dalam bentuk tulisan. Surat resmi ini digunakan untuk keperluan resmi oleh pihak tertentu, lembaga atau organisasi. Contohnya itu kayak seperti undangan surat dinas, surat undangan seperti pramuka. Bagian-bagian surat resmi itu yaitu meliputi dari kod surat, nomor surat, tanggal surat, lampiran, alamat, tujuan, bagian, salam pembuka, isi surat, salam penutup, tanda tangan pengirim, dan stempel. Itu dari contoh surat resmi. Nah, sedangkan surat tidak resmi itu seperti contohnya itu, halo temanku. Ibarat di sini Riko. Lalu saya ingin bertemu dan seterusnya, dan diakhiri dengan mohon kehadirannya. Dan langsung dia ditutup dengan salam penutup beserta nama pengirimnya di sini. Ini bagian contoh dari surat tidak resmi. Sedangkan surat resmi itu dia harus mempunyai kod surat seperti lambang di sini, lalu nama organisasi atau nama sekolahan, dan disertai dengan tanggal surat, nomor surat, dan lampiran, alamat, tujuan, dan yang terakhir itu stempel di bawah dan tanda tangan. Itu bagian dari surat resmi. Nah, kelas 5 Bapak akan membagi kelompok menjadi beberapa kelompok. Tugasnya yaitu memperhatikan bagan-bagan dari surat resmi dan tidak resmi. Perhatikan pada buku tersebut
apa-apa bagan dari surat resmi dan tidak resmi sembari Bapak ke kelas 4. Untuk kelas 4 sudah selesai membacanya. Nah, surat pribadi merupakan sesuatu yang dibuat oleh seseorang yang isinya menyangkut kepentingan pribadi. Surat pribadi biasanya ditulis dengan bahasa yang akrab, yang mesra. Ya. Jadi surat pribadi itu beda dengan surat yang resmi, jauh dari beda. Bagian dari surat pribadi itu terdiri dari alamat surat, tanggal surat, salam kirimkan, isi surat, salam penutup, dan nama pengirim. Contohnya yaitu langsung seperti Banding Agung tanggal 12 Oktober 2023. Langsung nama penerima yaitu ibarat isi. Langsung isi dari surat yaitu langsung kamu menjawab bagaimana kabarmu dan seterusnya. Lalu ditutup dengan salam penutup dari sahabatmu. Lalu tulis nama si pengirim di bawahnya. Itu dari contoh surat pribadi. Beda dengan surat resmi yang memiliki kop surat dan stempel. Jadi untuk kelas 4 Bapak akan membagikan beberapa kelompok untuk mendiskusikan sesama teman apa itu surat pribadi dan bagian-bagian dari surat pribadi. Lembar kerja siswa, diskusikan bersama temanmu apa itu bagian-bagian surat pribadi. Sembari Bapak ke kelas 5. Untuk kelas 5 sudah membentuk kelompoknya masing-masing. Bapak kasih latihan atau lembar kerja siswa untuk dikerjakan apa itu bagian dari surat resmi dan tidak resmi. Dikerjakan untuk surat per kelasnya, nanti maju ke depan atau mewakili kelompoknya masing-masing satu orang. Selesai? Sudah selesai? Baiklah, untuk ini kelas diawali dari kelas 4. Siapa yang mewakili kelompoknya untuk mendiskusikan atau menyampaikan hasil diskusi kalian? Bagian-bagian surat pribadi. 1. Tempat alamat surat. 2. Tujuan surat. 3. Salam pembuka. 4. Paragraf pembuka. 5. Paragraf isi. 6. Paragraf penutup. 7. Mengirim surat. Itu bagian dari surat pribadi, beda dengan bagian surat resmi dan tidak resmi. Untuk kelas 5, siapa yang ingin menyampaikan hasil diskusinya? Ya, Agung. Bagian-bagian surat undangan resmi dan tidak resmi. Undangan resmi. 1. Para surat atau kop surat. 2. Nomor dan tanggal. 3. Pebikat. 4. Identitas penerima. 5. Salam pembuka. Bagian tidak resmi. Undangan resmi. 1. Para surat atau kop surat. 2. Nomor dan tanggal. 3. Pebikat. 4. Identitas penerima. 5. Salam pembuka. 6. Isi surat. 7. Informasi acara. 8. 9. Salam penutup. 10. Tanda tangan dan stempel surat pengirim.
Baiklah, itu dari bagan-bagan surat pribadi atau surat resmi dan surat tidak resmi. Perbedaan dari surat pribadi dan surat resmi dan tidak resmi yaitu kalau surat resmi itu seperti contoh surat dinas itu mempunyai kop surat dan tanda tangan kepala atau stempel. Sedangkan surat pribadi itu tidak adanya kop surat dan tidak adanya tanda tangan. Baiklah, sembari kita ini Bapak akan memberikan pekerjaan rumah untuk kelas 4. Pekerjaan rumah di halaman 35 dan kelas 5 di halaman 47. Pekerjaan rumah ini dan materi hari ini kalian baca-baca lagi di rumah biar memahami isi dari surat pribadi dan surat resmi dan tidak resmi.